Perkumpulan Strada. Sedikit tentang Perkumpulan Strada. Perkumpulan Strada lahir pada 24 Mei 1924 karena memanfaatkan peluang Hindia Belanda yang saat itu menerapkan politik etis. Saat itu Hindia Belanda fokus untuk memajukan pendidikan dengan politik etis itu. Vikariat Apostolik Batavia, yaitu Pastor Y. Maria Wube, Pastor T. van Hoof SC, dan Pastor Maria van Rikvorsel SC mendirikan sebuah lembaga pendidikan dengan nama Strada Vereniging, bahasa Belanda semua. Namun saat ini dekat dengan kita, yaitu Perkumpulan Strada. Sudah cukup saya rasa nostalgianya. Saya yakin kita hari ini sudah siap untuk masuk ke talk show generasi milenial dalam budaya Indonesia. Terdapat 3 narasumber. Mari kita sambut narasumber yang pertama, Romo Audemus B. Witono SC. Beri tepuk tangan yang meriah. Narasumber kita yang kedua, Dr. Pramudianto PCC. Beri tepuk tangan. Seorang penulis dan inspiration coach. Dan narasumber kita yang ketiga, Ibu Inayah Wulandari Wahid, putri bungsu dari Presiden keempat kita, seorang seniman dan aktivis. Tidak lupa, saya mengundang moderator kita atau host kita yang akan memandu jalannya seminar, Kak Theodorus Daniel. Baik teman-teman, para hadirin Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke sesi seminar kita. Kak Theodorus Daniel, waktu dan tempat saya persilakan. Kasih tepuk tangan untuk Ari. Shalom. Lemes banget nih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang ada di auditorium Strada. Kasih tepuk tangan juga buat 3 panelis kita pada pagi hari ini. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Silahkan duduk. Kak Ina, Romo B, Mas Pram. Pagi ini saya senang banget hadir lagi bersama keluarga-keluarga saya dari Strada. Kalau yang belum tahu, saya adalah lulusan dari Strada Bakti Wiyata Bekasi Kranji. Mana anak Kranji ada di sini nggak? Guru-guru saya masih ada nggak di sini? Ada. Ada ya, paling 1-2 gelintir kali ya. Saya masuk di Strada di usianya yang ke-71 dan lulus di usianya yang ke-80. Silahkan dicari saya angkatan tahun berapa. Ya. Jadi senang sekali hadir lagi di usianya yang ke-99 dan hari ini saya dipercaya juga untuk membawakan satu talk show yang sebetulnya tadi di belakang kita sempat ngobrol bagaimana generasi milenial sekarang melihat tentang kebudayaan. Tadi saya senang banget Arin benar-benar bisa membawakan dengan betul karena di Strada saya belajar banyak tentang akulturasi, belajar banyak tentang saling menghormati, tenggang rasa, bahasa Inggrisnya tepo seliro ya. Dulu saya dapat banyak banget di Perkumpulan Strada. Oke, kalau gitu saya akan langsung saja menyapa ketiganya. Tadi mungkin teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian sudah diperkenalkan secara langsung. Ada Romo B, ada Mbak Ina, dan juga ada Mas Pram. Ini ketiga-tiganya adalah orang yang mempunyai background atau latar belakang yang sangat menarik untuk dikupas dengan tema kita hari ini. Mengangkat yaitu adalah generasi milenial dalam budaya Indonesia. Saya tertarik
betul sekali ketika kalau bicara tentang generasi masa gini dibandingkan dengan masa gitu, itu sangat jauh berbeda. Saya mau ke Romo Bey dulu kali ya. Romo Bey? Ya, halo. Saya mau tanya dulu, bagaimana perasaannya 99 tahun Strada bersama ada di Indonesia? Ya, aduh bahagia sekali ya, karena satu sisi saya juga alumni Strada, saya SD dan SMP di Strada Kampung Sawah, dan saya di sini juga bersama Strada 99 dan besok 100. Wah, itu susah saya, kadang sampai nangis saya mikir itu. Ya bagaimana mungkin alumni tetapi juga sekarang mendireksi untuk perkumpulan Strada. Bagi saya ini sangat spesial, dan saya percaya bahwa ini Tuhan memberikan itu. Terima kasih. Sebagai seorang direktur perkumpulan Strada, melihat anak-anaknya yang saat ini bagaimana, Mo? Saya selalu mengatakan dengan teman-teman guru dan pendidik, para murid adalah yang paling utama. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang sedang menghadiri rapat penting, yaitu bersekolah di sekolah kita. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid-murid sesuai dengan jenjangnya, mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK. Dan nampaknya ini disambut oleh guru-guru. Dan saya yakin dengan indeks kepuasan pelanggan di angka 84, itu artinya guru, karyawan, dan sebagainya bahu-membahu memberikan yang terbaik. Dan saya ingat ini, kebetulan ini adalah tanggal 20 Mei, adalah Hari Kebangkitan Nasional, 115 tahun yang lalu ini dikumandangkan. Bagi saya sendiri, Strada ikut merasakan aroma kebangkitan itu. Maka merawat kebenekaan itu kami tanamkan sejak anak-anak TK sampai yang SMA, SMK. Dan kalau saya lihat wajah-wajah anak-anak muda sekarang, saya menemukan wajah-wajah pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Romo Bey. Berarti Romo Bey tahu betul ya bagaimana perkembangan Kampung Sawah juga ya, Mo ya. Betul. Dari ya bisa dikategorikan sangat unik sampai sekarang sangat menarik ya, Mo. Betul, sangat Nah, menarik. itu dia. Sama kayak saya juga. Oke, saya mau menyapa Mbak Naya. Kabar? Senang, Senang. Wah, kabarnya. Hah? senang banget. Senang banget. Apa yang bikin Mbak Naya senang hadir di sini? Jadi baiklah, terima kasih Romo Ageng, Romo yang lain, para petinggi Strada, Romo B, Pak Pram. Baiklah, ada baiknya saya kira saya akan memulai pembicaraan saya dengan flexing. Wah, Jadi ini generasi masa gini banget ya. yang bikin saya senang adalah dulu waktu saya kecil ya, waktu saya masih zaman sekolah, ada beberapa teman gini, zonasi saya itu salah satunya sekolah terbaiknya itu masuknya ke Strada. Nah, saya nggak bisa masuk Strada. Dengan kelakuan saya, nggak pernah ngerjain PR dan segala macam, nilai rapot yang jelek terus. Tentunya saya tidak mampu masuk Strada. Tapi beberapa teman-teman saya yang pintar-pintar masuk dong ke Strada. Dan mereka selalu membangga-banggakan hal itu di depan muka kami semua yang nggak mampu masuk Strada. Hari ini saya mau flexing, saya mau ngomong ke teman-teman saya itu, gini ya, mohon maaf nih kalian-kalian yang masuk Strada itu dulu, kalian menjadi pembicara di Strada belum? Gak apa-apa ya, yang penting di sini ada ya kontribusi nyata gitu kan ya. Oke, baik Mbak Naya, aku mau tanya sekarang kesibukannya apa aja? Project Movement-nya masih jalan kan tentunya kan? Ya banyak deh. Ya, ya. Ini flexing lagi? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Agak mumet karena udah mau 2024. Itu sih kebanyakan. Kebanyakan ke situ ya Mbak Naya. Oke. Kalau kegiatan-kegiatan sosial lain yang masih dijalankan apa Mbak yang lagi Tentu dengan teman-teman aktivis kita banyak banget ngomongin HAM dan demokrasi sekarang ya, terutama ya ini karena kita udah menuju 2024, persiapan terutama untuk teman-teman muda nih yang akan jadi pemilih pemula dan segala macam gitu. Banyak ngomongin apa sih yang bekal apa nih gitu buat nanti coblosan yang sebenarnya perlu dilakukan sama teman-teman muda gitu. Oke.
Nah, terima kasih Mbak Naya. Saya mau ke Mas Pram. Wah, tadi kalau aku tadi bilang aku manggilnya Mas Pram aja, soalnya masih muda nih. Mas Pram, cerita sedikit dong background sebagai seorang lecturer, praktisioner yang deket banget dengan generasi milenial. Mas Pram, gimana nih Mas saat ini kondisinya sebetulnya? Oke, teman-teman semua, saya sungguh bersuka cita dan saya sangat bahagia kalau ketemu guru-guru dan ketemu para siswa-siswi. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa yang membuat saya bahagia ketika ada program Merdeka Belajar? Saya berpikir, apa yang membuat Merdeka Belajar begitu smooth untuk masuk ke dalam dunia pendidikan? Maka saya berkunjung ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan saya mencoba untuk bersama-sama dengan teman-teman di Kemendikbud, khususnya saya sendiri, ingin membagi kepada teman-teman sekalian, sebelum Anda merdeka belajar, Anda harus merdeka berpikir. Sepanjang para siswa-siswi tidak merdeka berpikir, sepanjang para guru tidak merdeka berpikir, maka proses pembelajaran di sekolah tidak ada berlangsung dengan baik. Dan saya senang dengan apa yang dilakukan teman-teman di Strada. Proses pembelajarannya itu humanis. Ini adalah proses awal dari merdeka berpikir. Oleh karena itu saya ingin berbagi ke seluruh Indonesia gimana mencoba setiap guru dan siswa diberi kesempatan untuk merdeka berpikir. Setelah itu baru merdeka belajar. Itu yang saya temukan, sehingga itu rupanya menjadi sebuah keinginan seluruh siswa-siswi dan bahkan para mahasiswa saat ini. Merdeka berpikir, sehingga para dosen, para guru harusnya hanya menjadi seorang fasilitator. Dia tidak lagi seperti dulu yang harus mengajar di depan kelas dan bahkan siswanya tidur, nggak tahu begitu ya. Siswanya keluar masuk, nggak tahu. Ini yang sedang saya coba untuk implementasikan di beberapa tempat. Itu kegiatan saya untuk para milenial ini bisa berkontribusi lebih banyak di negeri ini. Berarti dengan kata lain sebetulnya dengan kondisi saat ini merdeka berpikirnya masih belum tercapai begitu orang milenial? Yes, sebetulnya bukan kaum milenialnya. Jadi siapanya nih Mas Pram? Para pendidiknya dan para pejabat di Kemendikbud dan di sekolah-sekolah. Oh, wow. Berarti sebetulnya ini menjadi kritikan sedikit ya untuk mengubah pola dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak di sekolah. Nah, kalau Mbak Ina sendiri melihat teman-teman milenial sekarang, ya capek sih ya kalau ngelihat scrolling sosial media gitu ya, ada aja setiap hari keseruan mereka. Apa yang Mbak Ina lihat yang membedakan di generasi Mbak Ina dengan generasi sekarang? Sebetulnya kan mungkin di usia-usia kayak gini yang tadi bilang usia-usia emas begitu ya? Iya, pertama sebelum saya ini saya mau ini dulu ya, mau ngelurusin dulu. Generasi milenial itu adalah generasi yang lahir dari usia dari tahun 19 yang lahir di tahun 1980 hingga tahun 1995. Itu generasi milenial. Saya mungkin Mas Theo ya. Ya, betul. Romo B. Romo ya, kalau nggak salah ya Romo. Ini ngitungnya pakai umur apa pakai status? Nah, di bawahnya itu adik-adik sekarang itu adalah generasi Z, gitu. Jadi mungkin itu yang perlu kita betulin. Kenapa? Karena beda generasi itu beda permasalahan. Kalau generasi milenial itu sekarang udah nggak usah ngomongin soal identitas. Ini kita ngomongin identitas ya. Permasalahannya udah bukan identitas. Permasalahannya adalah ngurusin KPR gitu. Karena pada baru punya anak ya gitu, dan kemudian jadi generasi sandwich. Nah, generasi yang Z itu beda permasalahannya. Generasi millennials itu mereka bukan native digital. Kita adalah kami adalah
peralihan antara non digital menjadi digital. Kalau teman-teman Z itu native digital, mereka lahir pakai chip gitu, dan lahirnya itu nggak dilahirin dari rahim tapi di copy paste. Iya, diunduh ya. Iya betul, di download. Dan jadi itu. Dan saya boleh nggak sih ngeritik Romo? Saya mau ngeritik Romo dong. Tadi saya nggak setuju kalau mau bilang teman-teman muda. Terus kan tadi pertanyaannya adalah ngeliat teman-teman muda ini gimana? Saya nggak setuju kalau teman-teman muda ini dibilang anak Tuhan. Jangan Romo. Soalnya mereka jadi anak pejabat aja sombongnya setengah mati. Jadi anak Tuhan. Sebenarnya kalau anak Tuhan sombongnya harus berkali lipat ya kan? Benar ya sih? Takut banget. Tapi yang menarik sebenarnya dari generasi Z itu adalah yang paling distinktif dari mereka itu adalah mereka sangat kreatif. Sangat kreatif. Dan mereka sudah mulai aware banyak hal termasuk identitasnya mereka. Jadi ini yang menurut saya penting untuk digaris bawah. Tapi kan generasi sekarang tuh nggak tahu aturan, nggak paham etika, moralnya jelek, moralnya buruk banget, nggak sopan sama orang tua. Itu quotes beneran. Betul. Itu ada quotesnya. Tebak kira-kira siapa yang ngomong itu? Baby boomer. Generasi milenial ya? Milenial atau boomers? Boomers. Yeah. Socrates yang ngomong. Artinya kita seringkali melihat generasi di bawah kita sebagai generasi yang buruk, padahal mereka beda. Itu aja. Uniknya Mereka di beda. situ ya. Iya, titik. Mereka punya situasi yang beda, challenge yang beda, kondisi yang beda, stres yang beda. Udah, mereka beda. Jadi nggak perlu juga dibilang anak-anak jangan sekarang. Gitu. Nggak usah kayak gitu. Pakai menggerutu dan menghardik segala macam udah nggak perlu ya sebenarnya. Nggak usah. Karena memang beda. Nggak usah sok paling moral. Oh wow, nggak usah sok paling moral, paling iye ya Mbak Ina ya. Iya. Oke, Romo B, tuh tadi sempat dibilang bahwa memang beda, tiap generasi pasti beda lagi. Romo membawa melewati berapa generasi udah mau? 3 ya Mo? Selama di Strada Mo? Saya ini kan sebetulnya produk generasi X sebetulnya, terus masuk ke Y, lihat yang Z, yang sekarang juga melihat anak-anak Alpha. Nah kebetulan saya 6 tahun di Civita Youth Camp itu memberikan retret untuk seluruh murid dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Dan saya ketemu dengan generasi itu, generasi yang tanda petik, mungkin disebutnya bukan milenial ya, tapi milenium. Milenium itu kan kita milenium yang ketiga ini. Tahun 2000 sampai 2099 ini milenium ketiga. Dan memang betul apa yang dikatakan Mbak Inaya ini, perbedaan generasi itu bukan untuk saling mengkritik sebetulnya, tetapi saling memahami dan saling membantu. Karena terus terang, yang menjadi problem pendidikan dasar menengah sekarang ini yang kami coba teliti dalam sebuah riset, itu adalah masalah orientasi hidup. Itu yang menjadi pergulatan kami, bagaimana pendidikan ini kan sebuah formasi. Kalau bahasanya Plato atau Platon, bagaimana orang itu bisa menjadi kalos kagatos, manusia